penjelasannya. Jadi di sini tuh adalah makam dari Raja Singanagara. Nah, bertepatan di depan kita, pohon jagung ini dulunya adalah bekas keraton Singanagara. Jadi kalau misal kalian yang misal pengen naik pangkat atau pengen naik jabatan atau bisa menyalonkan baik mau jadi kuwu, jadi gubernur, di sini insya Allah bisa. Soalnya sudah ada yang ziarah ke sini pengen dapat jabatan, ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, sagung gumantung. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nakima di channel Misteri Singanagara. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan sebuah acara rutinan yang biasa diadakan 1 tahun 2 kali. Kalau di sini disebutnya pareresan, syukuran setelah panen raya. Biasanya setelah panen para warga akan melakukan pareresan sebelum menanam padi. Oke, mungkin pareresan ini cukup bersejarah juga ya, misalnya bagaimana, karena dari tahun-tahun sebelumnya gitu, sebelum Bapak Kuncen menjadi Kuncen, biasanya kan pareresan itu di Pasir Haji. Nah, sekarang ke Cijalak-Terang. Jadi kita akan berjalan dari makam Megede di belakang saya menuju makam Cijalak-Terang. Jaraknya mungkin cukup jauh juga. Dan di sini juga saya tidak sendirian, bersama Bapak Fadus tentunya dan Bapak Kuncen oleh Bapak Kuncen. Ayo kita tanya-tanya mereka. Hai. Oke, ngalipun mau ini ada celuluk wae. Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Kadus karena Bapak Kuncen oleh dan Bapak Kuncen terlihat sedang sibuk ya, jadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Kadus. Untuk acara hari ini sudah siap ya? Ya alhamdulillah hari ini yang bertempat di Makom Cijalak-Terang, dan alhamdulillah antusias warga juga lumayan banyak ya. Persiapan segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan kita berkumpul dulu di sini. Ntar sambil menunggu yang lainnya pada datang, dan kita akan jalan kaki mungkin langsung menuju ke Makam Cijalak-Terang. Jaraknya lumayan ya? Jaraknya ya sekitar 1 kilo mungkin dari sini lah. Jalan setapak gitu ya? Nanti kita lihat ya. Jalan setapak, menyusuri selokan lah. Oke, terima kasih. Atasnya, makin mana? Kamu ya? Oh, jelas sekali. Peninggalannya.
Oh, mengap juga anak itu teh. Kira-kira di anggar. Nakal pakai sepatunya. Pakai sepatu biasa tuh teh. Bukan masih ada kuat kotor ke angarel dok. Lo kabarnya mau ulah nemen teh we. Yuk. Oh, pengen tadi terus aku culu. Teng anu dalam haram genap ka gunung. Sana aya nu eta deui nya. Sana aya nu ka dieu. Oh, berikut. Terus. Buat sakit. Habis tanjakan dibayar cash. Tanpa syarat. Khawatir. Ang punya saya nak kan kurang kagawa yang nanti. Kabahay na jago. Ang kagawa yang nanti na kita dapat mengajar. Bentar. Kan uring tinggi dia. Heeh. Berapa orang? Diharap? Ya juga.
teman-teman, jadi di sini tuh ada 7 mata air ya. Jadi di sini bisa disebut juga Cai Kahuripan. Di sini ada 7 mata air yang masing-masing mempunyai khasiat tertentu gitu. Jadi sekarang kita mau menuju mata airnya. Oke teman-teman, jadi ini jalan menuju ke mata air Cikahuripan. Nanjak Sekali. dan kalau kesananya mudun, nanti nanjak, kalau pulangnya pulang balik ya nanjak benar. Ini jadi ini adalah mata air Cikahuripan yang disebut Telaga Suci ya. Yang ini khasiatnya bisa untuk syariatnya bisa menyembuhkan penyakit lambung, bermacam-macam penyakit. 1000 macam penyakit ya. Disebut 1000 penyakit gitu. Ya, kalau yang ini airnya nggak terlalu manis, kalau yang bawah manis. Ibak buru tuh jauh. Kalau tuh sini lah. Nah. Jadi di sini itu ada berapa berapa sumber air? 7 mata air. 7 mata air Kahuripan ya. Ya, ini mah nggak bisa ditarik buat masyarakat, soalnya ini Cai Kahuripan gitu. Buat yang asli di sini. Jadi khasiatnya untuk apa aja? Ada Ya, mungkin 1000 penyakit. Terus ya syariatnya untuk minum kejayaan. Air dari sini untuk kejayaan, di sana itu yang pakai. Ada kejayaan, terus Cai Pahit itu obat buat penyakit yang susah disembuhin. Kalau yang dari bawah itu ada pokoknya ada 7. Nah, nama-namanya ini pelangnya hilang, jadi sekarang namanya pada hilang semua namanya. Nah, itu semua udah padahal tadinya udah dikasih dikasih nama ya. Udah apa-apa semua, mungkin ya kalau hujan gede kan ke bawah arus gitu. Ini tempatnya masih alami teman-teman, belum ada pembangunan ke sini karena memang ini makam ini belum dipublikasikan ya. Masih disembunyikan atau dirahasiakan, dan dengan channel ini mungkin kita akan sedikit-sedikit buka gitu ya untuk bisa dipublikasikan. Dan kalau ada yang mau mandi di sini, nanti kalau laki-laki nanti didampingi sama Pak Kuncen Yayan, dan kalau untuk istri atau cewek perempuan nanti didampingi sama Nok Nyimas ya di sini. Jadi bisa menghubungi beliau-beliau. Ya kalau misal diambil juga jernih sekali airnya. Dan coba saya mau lihat ke bawah karena tempat mandinya seperti apa. Kita coba lihat ke bawah ya teman-teman. Jadi ini tadi 1 ya mata airnya, terus yang ini 1 juga, ini 2, ini 3 di sini, ini 3, dan itu yang di bawah itu yang pada keluar air itu juga mata air 3, 4, 5, 6, satu lagi mana ya. Nah, dan ini nanti kalau yang mau mandi nanti tempatnya di sini ya. Ini tempatnya untuk mandi di sini. Dan itu ke bawah itu udah nggak ada jalan ya, cukup sampai di sini, dan airnya itu ke bawah tuh. Oke, mungkin itu kita ke atas lagi karena tadi sempat ngerekam juga sih, tadi ternyata belum kerekam ya, nggak tahu mungkin ada gangguan atau gimana. Jadi saya ini sebenarnya rekam ulang. Padahal kalau tadi itu di rekaman sebelumnya itu banyak ibu-ibu yang tadi yang mandi atau sama ambil wudhu ya, buat keberkahan, ambil keberkahan. Nah ini kalau pulang pasti nanjak ya, sama kayak yang Cikahuripan yang di Panjalu itu. Oke, teman-teman masih di Singa Negara. Jadi tadi kan kita sebelum masuk ke makam itu ada ritual ya.
Nah, ritual itu disebutnya ritual penyambutan. Jadi pas kita masuk tadi kan saya bakar menyan dulu, terus saya buang air degan ya, sama buang air dari Cikarita. Nah, sebenarnya pas saya penghormatan itu di depan kita tuh ada yang menyambut. Jadi ada beberapa karuhun atau beberapa anggota kerajaan. Sebenarnya semua tadi anggota kerajaan tuh ada. Jadi seolah-olah menyambut kita. Nah, ritual tadi itu disebutnya ritual penyambutan gitu. Biasanya setelah itu ada tari jaipong atau ada pencaksilat. Nah, sekarang kan mungkin karena kondisinya seperti ini, ya mungkin untuk kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi. Dan tadi juga ada yang kurang, bunganya bunga melati yang tidak ada. Nah, mungkin di kedepannya kita bisa lebih melengkapi lagi gitu. Nah, terus teman-teman, maaf tadi kepotong ya, karena misal acara tadi kita tidak masuk, tidak bisa meliput di dalam, tidak seperti pas di Cidaramaning ya. Karena di sini tuh memang tidak diperbolehkan kamera masuk ke dalam. Gitu. Untuk penjelasannya, jadi di sini tuh adalah makam dari Raja Singanagara. Nah, bertepatan di depan kita, pohon jagung ini dulunya adalah bekas keraton Singanagara. Gitu. Ini tuh berdiri megah sebuah keraton di sini. Gitu. Sekarang ini ditanam jagung dulu ya, karena. Dan untuk reruntuhan kerajaannya sendiri entah silem atau entah runtuh gitu, saya juga belum, tapi yang diberitahukan memang ada dua kerajaan, bukan dua kerajaan tapi dua berita gitu, ada yang bilang runtuh, ada yang bilang silem kalau ya nggak salah silem, soalnya kerajaan itu dari sini ke belakang tuh panjang, luas, jadi gitu bukan ya? Dari sini aja. Nah, ke Kebun Jagung Bapak Kuncen tuh ke sana tuh masih kerajaan juga gitu. Berarti jalan besar itu. Iya, dan di sini tuh dulunya entah buat semedi, tapi mungkin ini gerbangnya di sana tuh ada gerbang. Nah, siapa sih yang ada di sini tuh? Dan pemandian tadi itu mungkin pemandian raja ya? Itu pemandian para raja. Nah, di sini tuh adalah rajanya teman-teman. Jadi kalau misal kalian yang misal pengen naik pangkat atau pengen naik jabatan atau bisa menyalonkan baik mau jadi jadi gubernur, di sini insya Allah bisa. Soalnya sudah ada yang ziarah ke sini pengen dapat jabatan, ya alhamdulillah dicapai. Di sini tuh makam raja dan para patihnya. Tapi memang belum banyak mungkin karena belum terekspos ya, apa gimana? Betul. Ininya belum banyak yang sini itu karena belum diekspos gitu. Dan belum dipublikasikan juga ya? Belum dipublikasikan juga. Sekarang insya Allah alhamdulillah saya diberi izin untuk bisa mengekspos ini, cuma mungkin untuk ke dalamnya kita tidak bisa melihat dalamnya. Jadi melalui channel ini kita akan mengekspos karena udah ada izin dari Baginda ya? Iya. Jadi intinya kalau ke dalam kita nggak diperbolehkan masuk ya. Saya juga sebagai ininya tidak boleh meliput ke dalam adanya gitu. Dari aura yang mungkin bisa dilihat ya, kan mungkin berbeda dari makam-makam lainnya. Ini tuh jalan tuh adem, kayak misal kayak ada AC gitu di dalamnya. Dilihat kan beda-beda makam tuh, ada yang gersang, ada yang adem, tapi di sini buat kita relaksasi, buat kita meditasi sangat cocok. Ya harusnya tadi juga kan ibu-ibu ada yang mandi, harusnya kan habis pareresan tuh mandi dulu gitu, atau misal mau jarak mandi dulu gitu. Ya mungkin belum ini ya, karena ini baru pertama kali sejarahnya ya. Dalam pertama kali kita membongkar sejarah selama 5 tahun ini, baru kali ini kita ibaratnya mengekspos baik sejarah baik segalanya gitu, baru tahun ini. Dan pareresan juga baru kali tahun ini di sini ya? Enggak, udah 5 tahun di makam ini. Iya, udah 5 tahun berjalan. Cuma memang warganya belum semuanya seujunan gitu. Jadi ada yang ikut, ada yang enggak. Itu kan tujuannya untuk bersama. Untuk yang pengen tahu kelanjutannya lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, karena sebenarnya kalau di sini tuh kita betah. Atau ya mungkin ada yang nanti kalau ada yang penasaran mungkin bisa komen di komentar ya, nanti kita jelaskan ya. Iya. Kalau misalnya penasaran juga yang pengen ziarah bisa hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Ya, di deskripsi, dan itu adalah kuncennya ya teman-teman. Jadi kalau misal mau ke sini nanya siapa kuncennya, Kuncen Yayan ya teman-teman. Ada di deskripsi nomornya ya. Nomor jadi admin. Yang mau ziarah bisa hubungi saya atau Bapak Kuncen Yayan, nanti biasa dijajak oleh didampingi ya. Oke, mungkin dari video kali ini cukup sekian. Intinya ini kita sedang melestarikan budaya yang ada gitu. Karena anak cucu kita juga harus tahu bahwa kita mempunyai adat istiadat dan budaya tersendiri gitu.
Jadi mungkin untuk pesan-pesannya dari saya dari ini, teruslah intinya jangan malu kita melestarikan budaya karena itu adalah harta kita gitu. Karena di Sunda ini banyak, di Indonesia ini kan banyak budaya adat istiadatnya, kita harus saling menghargai adat tersebut gitu. Jadi mungkin dari video ini intinya kita akan datang ke makam itu untuk syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewatnya para karun atau para aulia yang ada di sini. Intinya tujuannya untuk apa sih? Tujuannya kita bersyukur, apalagi kan kalau misalnya nanam padi kan suka ada hama. Nah kalau ibarat ada hama, nah kalau kita ngelakuin pareresan kan insya Allah kan mungkin hama-hama itu terjaga gitu. Nah, mungkin dari saya cukup sekian video kali ini. Ambil sisi positif, buang sisi negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rayu. Waalaikumsalam. Jeng, jeng.